Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak seluruh Nusantara. Kami kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 4 kelas 55 dari Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil kolaborasi kami di dalam ruang kolaborasi modul 1.1.A.5.2. Fasilitator kami yaitu Ibu Tuti Saptiningsih MPD, dan PP kami yang pertama yaitu Ibu Ari Ika Kusumayanti, kemudian ada juga Ibu Febriana. Baiklah, kami akan memaparkan hasil dari kolaborasi kami dengan judul Kerangka Filosofis Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kami kelompok 2 yang pertama yaitu Ibu Bieti, kemudian saya sendiri Ibu Elis, ada Ibu Tini dan Ibu Yeni, dan yang terakhir adalah Ibu Mida. Pertama, tentang profil belajar Pancasila. Ada 7 profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil ini merupakan pilar utama dari kurikulum. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana nantinya dapat kita kaitkan dengan budaya lokal dari daerah kami yaitu Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, di mana seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, bisa mengayomi siswanya, kemudian bisa untuk menjadi motivator sekaligus fasilitator untuk peserta didik. Hal-hal positif lainnya yaitu dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perlu diketahui bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat alam yang mereka bawa sejak lahir, dan kodrat zaman disesuaikan dengan perkembangan zaman yang pada saat ini. Dalam hal ini, inilah keinginan yang kuat dari Ki Hajar Dewantara untuk generasi bangsa ini dan mengingatkan kita betapa pentingnya guru yang memiliki kelimpahan mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Di mana Ki Hajar Dewantara memandang peserta didik adalah manusia yang mempunyai kodratnya sendiri dan kebebasan dalam hidupnya. Selain itu, pendidikan harus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan menumbuhkan budaya lokal. Hal-hal positif lain yaitu Among Metode atau sistem Among, yaitu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Jadi layaknya orang tua kandung peserta didik, jadi pendidik merupakan orang tua kedua di sekolah bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah pendidikan berhamba pada anak, bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada anak, memberi kebebasan, memberi kemerdekaan. Belajar pada anak merupakan tanggung jawab dari pendidik.
Kemudian yang terakhir, pemikiran positif dari Ki Hajar Dewantara yaitu lebih mengedepankan pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan karakter yang merupakan gabungan dari cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau raga. Dari hal-hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari kelompok kami memiliki kesepakatan bahwa yang kita terapkan pada pembelajaran dalam konteks kelas di sekolah kami, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Alasan kami memilih hal tersebut karena Nganjuk memiliki berbagai macam budaya. Salah satunya dari budaya lokal daerah Nganjuk, yaitu batik tetuko. Inilah hasil dari batik tetukonya. Baiklah, untuk sumber daya dan potensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah kami akan jabarkan satu persatu dari sumber daya dan potensi yang ada. Sumber daya dan potensi yang ada, yang pertama yaitu guru yang profesional dan kreatif tinggi, sarana prasarana yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah siswa yang mempunyai semangat tinggi dalam mencoba hal-hal baru. Sumber daya dan potensi yang selanjutnya yaitu siswa memiliki kemampuan untuk berimajinasi. Khususnya untuk sekolah dasar, kebanyakan peserta didik itu memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan imajinasi mereka untuk menjadi suatu hasil yang nyata. Kemudian, dukungan kepala sekolah dan rekan kerja. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam, terutama di lingkungan sekolah kami. Alur kerangka Merdeka Belajar yang kami terapkan antara lain yang pertama adalah tujuan utama penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari background, tujuan utama serta alasan-alasan serta daya dan potensi yang ada di sekitar kami, maka kami memilih profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila yang kreatif? Alasan kami yang pertama yaitu karena kita melihat potensi dan kreativitas yang tinggi siswa serta guru-gurunya. Yang kedua, sesuai dengan tuntutan zaman, siswa harus lebih kreatif agar mampu berdaya saing di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan alasan yang ketiga adalah untuk mengubah pandangan siswa untuk menghasilkan sesuatu yang produktif dan bukan konsumtif. Bagaimana untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif? Yang pertama yang kami lakukan adalah memberikan pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan dan konsisten agar siswa terbiasa sehingga terbentuk karakter yang kuat untuk menciptakan ide atau karya. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Engmatso Sukmono, Egmatio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani.
dengan menjalankan peran sebagai role model, motivator, dan fasilitator. Kompetensi pelajar Pancasila yang kreatif, di antaranya yang pertama yaitu menumbuhkan kreativitas dengan mengembangkan budaya lokal. Yang kedua, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original dan bermanfaat. Selanjutnya, indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila yang kreatif. Yang pertama adalah mampu berkreativitas dalam mengembangkan budaya lokal. Dan yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original sesuai dengan budaya lokal. Elaborasi dan pelaksanaan konkret. Langkah-langkah untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif yang pertama adalah mengidentifikasi potensi siswa, kemudian mengelompokkan potensi dan kreativitas siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program yang akan dilaksanakan, kemudian memberi kebebasan penugasan kepada siswa dengan dasar peta konsep materi yang ada pada kurikulum. Dan selanjutnya adalah membimbing siswa untuk menciptakan kreativitas yang baru, mengenalkan sumber-sumber atau bahan untuk mendukung kreativitas peserta didik, kemudian memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kreativitasnya, dan yang terakhir yaitu aksi nyata yang merupakan program dari kelompok kami yaitu kegiatan Gematik atau Gerakan Jumat Membatik. Kegiatan Gematik atau Gerakan Jumat Membatik yang pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Dalam hal ini kami meminta persetujuan dari kepala sekolah dan juga rekan guru dalam penerapan program Gematik ini. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan narasumber. Kami melaksanakannya dengan mengundang narasumber dari pengrajin batik di sekitar daerah kami. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan siswa membuat batik. Dari judul program kami yaitu Gematik atau Gerakan Jumat Membatik, maka kegiatan siswa dalam membuat batik ini kami laksanakan pada hari Jumat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pameran batik. Hasil-hasil karya batik dari siswa-siswi kami atau peserta didik kami yang melakukan atau membuat batik pada setiap hari Jumat, maka kami akan menampilkan karya-karya mereka melalui kegiatan pameran batik di setiap bulannya. Dalam setiap kegiatan pastinya tidak terlepas dari tantangan atau hambatan. Maka sebagai seorang pendidik kita harus mencari solusi dari hambatan tersebut. Tantangan dari kegiatan Gematik yang pertama yaitu sarana prasarana yang kurang memadai. Misalkan dari segi perlengkapan untuk kegiatan membatik. Solusi yang kami lakukan yaitu mengadakan kerjasama dengan pengrajin batik, di mana nanti perlengkapan atau alat-alat yang digunakan untuk membatik disediakan oleh pengrajin batik. Kemudian tantangan yang selanjutnya kita kekurangan narasumber atau orang yang mampu menjelaskan bagaimana
cara untuk membuat batik atau apa saja alat-alat yang digunakan. Maka solusi yang kami lakukan adalah mendatangkan pengrajin batik terdekat, di mana nantinya mereka adalah sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang batik kepada peserta didik. Baiklah, untuk pihak yang terlibat dan peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Gematik ini, yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah pusat pembelajaran kreativitas pertama siswa. Jadi keluarga nanti yang untuk contoh mereka sehari-hari, dan dalam kegiatan membatik ini sangat diperlukan yaitu dorongan dan motivasi dari keluarga. Kemudian ada sekolah, di mana sekolah tersebut merupakan tempat pengembangan berbagai potensi siswa. Dan yang ketiga adalah guru. Dalam hal ini pendidik membimbing dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Dalam kegiatan membatik ini, guru sebagai motivator dan fasilitator dalam kegiatan membatik. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah di sini perannya adalah memberikan dukungan baik moral maupun materi. Dan yang selanjutnya adalah komite. Komite mendukung secara moral dan mencari sponsor untuk pengembangan kreativitas. Jadinya dalam kegiatan pameran batik nantinya kita melibatkan komite untuk menyiapkan suatu tempat di mana nantinya hasil karya dari batik peserta didik dapat ditampilkan di masyarakat luas. Kemudian masyarakat adalah tempat eksplorasi dan eksistensi kreativitas siswa. Jadi nantinya masyarakatlah yang menilai bagaimana kreativitas siswa dalam kegiatan membatik tersebut. Dalam kegiatan pameran batik itu nanti mereka akan berperan sebagai tim penilai untuk peserta. Filosofis Merdeka Belajar yang kami susun. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami tampilkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebutuhan kita